Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia di weekend Sabtu hari ini. Tentu saja senang sekali rasanya saya Firna Jeretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial kita siang hari ini menuju sore hari, yaitu program Ngobrol Virtual edisi 4 Februari 2023. Tentunya kita akan membagikan informasi yang aktual, informatif, serta menarik untuk kita perbincangkan. Seperti yang satu ini, baru-baru dilangsungkan rapat besar ya antara Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia Kota Makassar pada tanggal 28 Januari 2023. Nah, dalam rapat besar itu, rapat anggota cabang khusus ya, atau singkatannya RACK, ada juga momen pemilihan ketua periode 2023 hingga 2027. Kita akan bahas lebih lanjut terkait proses pemilihannya, apa yang menjadi pertimbangan anggotanya untuk memilih ketua seperti apa, dengan tema kita hari ini yaitu tantangan advokat di masa depan. Bersama narasumber kita ada Bapak Tamrin Assalam Ahmad selaku Ketua DPC IKADIN Makassar periode 2023 hingga 2027. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, salam sejahtera Pak. Jadi siang menuju sore hari ini Pak, kita akan membagikan informasi mengenai IKADIN Pak ya. Bagaimana advokat khususnya di Kota Makassar ini berhimpun di IKADIN, bagaimana kerja-kerjanya, kinerjanya seperti apa ya Pak? Oke, tapi Pak mungkin sebelum terlalu jauh nih, Pak Tamrin ini kan seorang advokat yang mungkin bisa dibilang cukup lama ya Pak terjun di dunia pengacara dan sebagainya. Sejak 96. Jadi kurang lebih 27 tahun. 27 tahun hingga tahun ini ya Pak? Hingga tahun ini. Oke, jadi kesan-kesannya gimana sih Pak menjadi seorang advokat itu khususnya di Kota Makassar kalau Pak Tamrin sendiri? Kesan-kesannya banyak suka, banyak juga duka. Ya. Kemudian dengan profesi advokat itu juga membentuk pribadi. Pribadi saya seperti sampai sekarang ini karena profesi advokat itu menuntut selain keahlian kemudian integritas kita, itu yang paling utama adalah kejujuran. Ya, itu yang kunci sekali itu. Kalau ingin tetap eksis dalam dunia profesi advokat seperti itu. Jadi kunci utamanya adalah kejujuran ya Pak. Betul. Bagaimana jujur mencari fakta mungkin juga seperti itu ya. Bagaimana membela klien juga harus jujur gitu. Betul. Oke. Tapi Pak, bagaimana kabarnya hari ini dan belakangan ini, mungkin disibukkan dengan aktivitas apa saja nih Pak? Ya. Selain menangani perkara-perkara, menangani perkara, kemudian juga menjadi konsultan hukum beberapa klien ya, konsultan hukum tetap ya. Jadi retainer klien seperti itu. Jadi mungkin kesibukannya bagaimana membela perkara begitu ya Pak? Iya, menangani perkara pencari keadilan yang mempercayakan kepada kantor saya ya untuk menangani masalahnya ya. Oh, kantornya di jalan apa Pak? Di Jalan Bonerate. Oke, Jalan Bonerate. Jadi buat Tribuners nih Pak yang nanti mungkin mau berkunjung boleh langsung ke Jalan Bonerate ya Pak. Mohon maaf juga ini saya, mohon maaf ini saya kalau dunia kami kan ada etik itu tidak boleh mengiklankan diri sebenarnya. Jadi tidak ada maksud untuk mengiklankan diri ini. Jadi sebagai informasi aja ya Pak. Siap. Jadi memang walaupun sekedar informasi ada kantor gitu, tapi bukan bermaksud untuk mengiklankan diri sebagai seorang pengacara begitu ya Pak. Oke Pak, jadi kita santai aja ya. Ngobrol santai aja kalau begitu Pak. Jadi mungkin kita sapa Tribuners dulu lah Pak. Tribuners kita di rumah mungkin dimanapun Anda berada, boleh disapa dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Tribuners. Tribuners. Ya? Tribuners ya. Semoga kita semua selalu dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Amin. Kemudian selalu dibimbing oleh Allah dan selalu mendapat perlindungannya.
Ya, seperti itu. Amin. Oke, jadi sungguh luar biasa ya sapaan awal Pak Tamrin pada kesempatan kali ini, Pak. Jadi saya mengucapkan Pak mewakili Tribun Timur tentunya selamat atas terpilihnya menjadi ketua. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Amin, iya, amin. Pak. Semoga amanah Pak menjalankan jabatannya. Insya Allah. Amin. Oke Pak, tadi kan kita sudah berbincang banyak hal bagaimana kesibukan Pak Tamrin di awal-awal serta bagaimana kesibukannya, kabarnya sudah menyapa Tribuners juga. Tapi Pak, pasti menjadi pertanyaan juga bagi Tribuners. Kalau Pak Tamrin sendiri mungkin di weekend seperti ini, hari Sabtu seperti ini, aktivitasnya apa saja sih? Biasanya saya lebih banyak dengan keluarga. Oke. Iya. Keluarga saja ya Pak, jalan-jalan, refreshing gitu ya. Atau jogging, olahraga yang ringan-ringan. Jadi tidak melupakan kesehatan juga Pak. Betul. Jadi selain bersama keluarga, tidak lupa dengan kesehatan, dan tentunya pasti butuh refreshing juga bagi diri sendiri Pak ya. Betul. Bagaimana sudah membaca banyak kasus, bagaimana buktinya. Oke Pak, jadi memang tadi kalau di weekend seperti ini, isinya kegiatannya itu adalah bagi diri sendiri. Iya, benar. Oke. Jadi keluarga. Dan keluarga pastinya. Tapi Pak, kalau untuk kita membicarakan tentang Ikadin Pak, bagaimana rasanya bisa terpilih menjadi ketua? Wah, saya sangat bersyukur karena ini juga pasti adalah Allah yang sudah ngatur atas kehendaknya, dan hasil yang kemarin ini tanggal 28 bukan semata-mata karena saya, namun karena kekompakan rekan-rekan advokat, baik yang senior maupun yang advokat-advokat muda, dan saya seperti beginilah hasilnya. Oke, jadi tetap menjalankan amanah, tanggung jawab gitu ya Pak. Siap. Jadi saya tidak bisa sendiri untuk mencapai apa yang sudah kita capai ini. Memang tidak bisa saya sendiri. Ya, itulah saya katakan tadi, butuh dukungan dari support rekan-rekan yang lain, dan kekompakan. Tapi Pak, sebenarnya kriteria apa saja sih yang memang dibutuhkan oleh Ikadin dalam pemilihan ketuanya hingga Bapak terpilih? Mungkin Bapak sendiri mengetahui kriteria seperti ini, seperti ini syaratnya. Silakan Pak. Ya, untuk menjadi pemimpin organisasi itu memang dibutuhkan sosok sebagai orang tua, yang bisa mengayomi, bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman untuk di organisasi seperti itu. Jadi syaratnya memang hanya mengakomodir dan mengayomi begitu rekan-rekan yang ada. Tapi kalau misalnya sifat-sifat yang ditanyakan Pak, misalnya harus memenuhi sifat ini. Tadi kan ada satu nih, kejujuran. Nah, sifat lainnya Pak mungkin sebagai seorang advokat. Kepemimpinan. Mesti punya sifat kepemimpinan, kemudian punya integritas. Karena bagaimana kita mau menjadi panutan kalau kita tidak punya integritas. Jadi untuk menjadi cerminan bagi orang lain, kita perlu juga bagaimana ingat diri sendiri. Karena kita kan harus menjadi contoh ya. Iya, betul. Jadi perlu integritas ya Pak? Betul, integritas. Tetap harus kita rendah hati. Jangan punya sikap yang, artinya gini, kalau seorang pemimpin yang baik itu harusnya dia mendedikasikan dirinya untuk melayani. Bukan untuk dilayani, mau perintah-perintah. Itu saya rasa enggak cocok. Tapi Pak, apakah dari periode yang sudah lama ya, kalau kita berbicara nanti sejarah Ikadin, apakah memang Bapak baru menduduki jabatan sebagai ketua? Baru pertama kali ini. Waktu sebelumnya saya
sekretaris. Sekretaris IKADIN. Oh, ya. Kota Makassar juga, Pak? Di Kota Makassar. Oke, kemudian terpilih menjadi ketua gitu ya. Kemudian terpilih jadi ketua. Nah, Pak, seperti yang View tadi katakan, kita akan hold tadi pembahasan mengenai sejarah IKADIN, Pak. Mungkin masih banyak juga Tribuners yang belum mengetahui nih, Pak. IKADIN ini seperti apa sih? Ikatan seperti apa? Bagaimana rasa kekeluargaan mungkin yang bisa dijelaskan oleh Pak Thamrin dalam hal ini? Silakan, Pak. IKADIN ini kepanjangan dari Ikatan Advokat Indonesia. Kantor pusatnya itu ada di Jakarta, DPP. Dari di seluruh Indonesia itu ada cabang-cabang. Salah satunya di Makassar ini. Ya, ini adalah organisasi profesi yang tujuannya adalah untuk membela pencari keadilan, membantu pencari keadilan. Seperti itu dengan kita harus, itu tadi saya katakan bahwa punya prinsip, punya integritas. Kita organisasi ini independen, ya. Kemudian konsen terhadap masyarakat yang membutuhkan, ya. Ada di selain seperti tadi View tanyakan ya, soal apakah jasa, kami juga jelas sebagai advokat itu adalah pemberi jasa hukum. Jadi selain itu tidak semata-mata hanya menerima bayaran ya. Jasa kita juga kita juga bisa membantu masyarakat pencari keadilan itu dengan cuma-cuma. Seperti itu. Oh, jadi maksudnya dari penjelasan Pak Thamrin, dalam hal ini memang mungkin walaupun bekerja profesinya jasa gitu ya, tentu pasti ada bayaran begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa kerja-kerja sosial seperti sukarela itu pasti ada. Tetap ada, tetap ada. Karena memang advokat juga itu diwajibkan untuk bekerja sosial. Ada 50 jam itu diharuskan, wajib setiap advokat. Itu 50 jam itu per hari, nggak mungkin per hari ya sih, Pak. Bukan. Karena per hari kan 24 jam. Per apa, Pak? Per minggu kah, per bulan atau gimana, Pak? Sebenarnya terlalu sedikit sih. Sekarang ini masih per tahun. Oh, per tahun. Per tahun 50 jam. Iya. Tapi berarti bisa lebih begitu, walaupun memang kewajibannya ada seorang kewajiban. advokat itu punya jam kerja 50 jam begitu ya, Pak, per tahun. Dan mungkin apakah nanti artinya itu untuk advokat yang sudah punya kantor sendiri. Tetapi di organisasi ini juga ada bidang yang konsen terhadap bantuan hukum cuma-cuma, yang pro bono sifatnya ya. Nah, itu khusus kepada masyarakat pencari keadilan yang memang betul-betul tidak mampu. Yang betul-betul tidak mampu. Seperti itu, Mbak Vi. Jadi Pak, kalau pertanyaannya kewajiban seorang anggota advokat khususnya di IKADIN Makassar sebenarnya apa saja sih, Pak? Selain tadi mungkin pembela pencari keadilan gitu kan, terus jam kerja 50 jam per tahun. Selain itu ada apa lagi, Pak? Konsen advokat itu kan sebagai public defender. Membela masyarakat pencari keadilan. Kami juga ini sebagai the guardian of constitution. Pengawal mengawal konstitusi. Itu juga tugasnya advokat. Seperti itu. Jadi public defender. Betul. Dan juga apa, Pak, tadi? The Guardian, The Guardian of pengawal konstitusi. The Guardian of the law ya. The Constitution. The Constitution. Memang profesi advokat itu berat, ya. Kenapa saya bilang berat? Karena advokat itu dia mulai hadir, ya. Kalau dia urus perkara pidana misalnya, dia harus hadir memastikan bahwa proses yang berjalan di kepolisian itu sudah sebagaimana mestinya. Betul. Kemudian tidak hanya sampai di situ, nanti ke kejaksaan. Advokat juga sebagai kuasa hukum ya.
harus memastikan juga bahwa ketika di kejaksaan proses juga itu sudah berjalan sebagaimana mestinya sampai perkara itu disidangkan di pengadilan. Seperti itu. Memang tidak mudah pekerjaan advokat, sangat-sangat berat. Iya. Iya. Dan apakah Bapak dengan menjalani aktivitas ini yang tadi sudah disampaikan ada beberapa tahapan sampai ke pengadilan mungkin disidangkan begitu ya, disidangkan. Pak? Apakah merasa happy-happy saja atau bagaimana Pak, menjadi beban? Kita artinya dalam bekerja itu kan harus ada nawa itu yang betul-betul niat yang baik, ikhlas menjalani pekerjaan. Ya. Memang ya sih tergantung individunya. Personnya, maksudnya tergantung advokatnya itu, ya. Personalnya. Personalnya. Jadi kalau kita dengan tekun, dengan sabar menjalani membela klien pencari keadilan, insya Allah kita akan dengan senang hati menjalankannya. Apalagi suatu kepuasan yang luar biasa apabila kalau ketika kita membela klien itu hasilnya sesuai harapan. Betul. Ya, jadi memuaskan juga. Betul. Bagaimana yang sudah direncanakan mungkin dari awal itu sudah berbuah manis begitu. Benar, betul. Tapi Pak, kalau Pak Tamrin sendiri, opini pribadi Pak Tamrin, apakah memang dengan tulus hati menjalankan profesi ini? Iya, saya jadi advokat itu terinspirasi dari advokat terkenal yang dulu ada di Indonesia, seperti almarhum Adnan Buyung Nasution, ya. Itu kan saya suka baca bukunya. Kemudian yang sekarang ketua Pradi itu Prof. Otto Hasibuan. Nah, saya terinspirasi sama beliau-beliau ini. Kemudian Abang Luhut Pangaribuan, ya, itu ya yang membuat saya niatkan saya punya hati untuk menjadi seorang advokat sampai sekarang ini. Yang akhirnya membuat Pak Tamrin sendiri jatuh cinta begitu dengan profesi advokat ini. Sudah sangat cinta. Oke, sudah sangat cinta ya. Jadi kategorinya itu sudah sangat cinta untuk profesi seperti ini. Itu, betul. Oke, Pak. Tapi mungkin terlalu jauh nih kita membahas tentang yang personalnya Bapak ya. Tapi ada satu yang kelupaan Pak mengenai tadi bagaimana sih mekanisme pemilihan pada saat rapat Ikadin Pak yang ini baru 28 Januari ini? Syukur alhamdulillah kemarin itu pemilihannya secara aklamasi. Ya, itu yang sangat artinya mengharukan saya. Karena untuk aklamasi itu perlu jiwa yang besar. Ya, dari teman-teman semua ya, rekan-rekan semua. Itu kan memang ini juga suatu pendidikan yang bagus, berusaha supaya jangan ada voting. Jadi tanpa voting ya Pak? Iya, tanpa voting. Tanpa voting. Untuk mencapai aklamasi itu tidak mudah juga. Ya, itu makanya saya bilang tadi barusan bahwa perlu jiwa besar. Ya, untuk mencapai ke tahap aklamasi ini. Tapi Pak, mengapa bisa sampai secara aklamasi ini? Apakah memang tidak ada agenda sebelumnya yang mengatakan pemungutan suara atau bagaimana Pak? Ya, itulah saya bilang kalau ada dua kandidat yang punya keinginan untuk maju, itu mungkin akan berakhir dengan pemilihan. Tapi itu yang saya bilang, makanya karena jiwa besarnya ya, itu tidak terjadi pemilihan. Jadi akhirnya sayalah yang dipercayakan begitu. Dan pada saat itu Pak, rapat anggota khusus ya? Ya, cabang Ikadin. Cabang khusus itu Ikadin di Kota Makassar. Yang hadir ada berapa orang Pak? Daftar hadir itu 139, tapi kemarin setelah saya buka-buka lagi daftar hadir, ternyata ada panitia-panitia juga yang tidak sempat isi daftar hadir padahal mereka peserta. Mungkin karena karena mereka kan ngurus kepanitiaan, jadi tempat tidak sempat isi. Jadi mungkin saya hitung-hitung itu ada sekitar 150 lebih.
Oke, 150-an. Iya, Jadi 150 orang mendukung Pak Tamrin untuk menjadi ketua. Kurang lebih seperti itu. Iya, dan kesannya sangat mengharukan juga, membanggakan juga bagi Pak Tamrin itu pasti sendiri ya Pak. Alhamdulillah, semoga amanah Pak. Amin. Oke Pak, tapi kalau untuk di Makassar sendiri, tadi kan Pak Tamrin sudah mengatakan bahwa ada DPP di pusat di Jakarta, Dewan Pimpinan Pusat. Dan kalau di Makassar ini mungkin ada kesekian begitu ya? Iya. DPC yang kesekian mungkin, atau keberapa Pak? Kalau Pak Tamrin tahu? Kalau di Indonesia ini sih ada ratusan DPC. Oke. Iya. Salah satunya di Makassar. Ratusan DPC, ada, salah satunya di Makassar. Iya. Berarti nggak tahu ya udah urutan keberapa Pak ya kalau Makassar ini. Tapi kalau di Makassar, kita di IKADIN di Makassar ini sudah puluhan tahun juga. Nah itu Pak pertanyaannya. Sudah beberapa penggantian ketua sudah beberapa kali. Iya. Dan Pak Tamrin sendiri bergabung ke IKADIN Makassar sejak itu? 96. Sejak menjadi advokat langsung? Iya, saya langsung mendaftar menjadi anggota IKADIN. Iya, kenapa? Pada waktu itu IKADIN banyak tokoh-tokohnya. Iya, banyak tokoh-tokoh advokat yang betul-betul bisa dijadikan panutan. Itulah maka saya tertarik untuk masukkan permohonan dan menjadi anggota. Iya. Jadi ada mekanismenya ya Pak? Untuk masuk menjadi anggota IKADIN seperti apa Pak? Ya, mungkin ada tribunersnya yang penasaran. Benar. Mungkin baru menjadi advokat, mau juga belajar bersama Pak? Ya, kita isi formulir permohonan, dengan syarat dia sudah advokat dan sudah disumpah. Iya. Hanya itu ya Pak? Sudah disumpah, bukan pegawai negeri. Oke. Ya. Kemudian dia itu juga advokat dari Peradi Soho, Peradi Soho. Peradi Prof. Otto Hasibuan. Oh, ya. Oke. Karena kalau kita mau bicara organisasi ini akan panjang sekali ya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena 8 organisasi advokat pendiri Peradi itu, itu pertama kali mendirikan Peradi, itu adalah Peradi yang sekarang di Jakarta Barat, Peradi Selipi namanya. Peradi Selipi. Oke. Cuma dalam perjalanannya terjadi lagi perpecahan tahun 2015 menjadi 3 Peradi. Iya. Oke. Seperti itu. Jadi memang kalau berbicara tentang organisasi itu sangat panjang ya Pak. Bukan hanya IKADIN begitu ya, tapi ada juga beberapa organisasi lainnya yang mungkin ada kesinambungan juga dari adanya IKADIN itu sendiri Pak. Oke. Tapi Pak, kalau kita berbicara tentang tema kita hari ini, tantangan advokat di masa depan. Sebelum terlalu jauh pertanyaan ke tantangan Pak. Kalau Pak Tamrin sendiri bagaimana sih menilai urusan hukum lah Pak di Kota Makassar khususnya Pak? Seperti apa? Apakah meriwehkan, menyulitkan, atau standar aja Pak? Gimana? Urusan hukum yang mana dulu ini? Seperti misalnya para pencari pembelaan begitu Pak, keadilan. Bagaimana Pak? Apakah memang banyak atau standar? Namanya orang hidup toh, orang hidup itu tentu dia berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksi itu antara satu orang dengan orang lain bisa ada konflik. Ya. Dalam konflik itu timbul persoalan hukum. Ya. Jadi kalau bicara bagaimana di Makassar ini, orang yang berkonflik itu ada, pasti ada dan banyak, dan banyak. Iya. Seperti itu. Oke, jadi memang kalau mau dikatakan khusus di Kota Makassar itu apa ya Pak, masalah itu cukup banyak ya. Banyak. Jadi memang kalau untuk mencari masalah privat, masalah pribadi ya. Kemudian masalah yang dia berhadapan dengan negara. Ya, dalam hal ini negara yang diwakili oleh polisi atau jaksa ya. Itu banyak sekali kasus-kasus di Kota Makassar ini. Tapi Pak, kalau realisasinya Pak untuk penegakan hukum di Kota Makassar seperti apa?
penegakan hukumnya nih? Kan jadi kan tadi banyak masalah, memang masalah pribadi, masalah kelompok, bisa dikatakan masalah, bahkan masalah perusahaan juga pasti ada badan gitu ya, hukum, Pak? Badan hukum ya Pak. Tapi kalau penegakan hukumnya Pak di Kota Makassar seperti apa? Aduh, agak susah juga saya menjawabnya. Kenapa Soal Pak? penegakan hukum. Karena bicara masalah penegakan hukum, kan melibatkan penegak hukum yang lain, ya, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ya. Tapi yang pasti advokat itu dalam menangani pencari keadilan itu betul-betul menjalankan kewajibannya sebagai seorang profesi advokat. Ya. Cuma itulah dalam menjalankan profesi, ya, kendala-kendala juga banyak dihadapi di lapangan. Tapi kita berusaha bagaimana bisa menjalankan itu dengan baik. Tidak dipungkiri begitu ya. Ya, ya. Tanpa harus kita ada gesekan dengan penegak hukum yang lain, ya. Tetap kita menjalankan fungsi kita itu dengan baik, secara profesional, dan harus dengan cerdas, emosional, cerdas juga akal, ya. Jadi jangan harus smart, ya. Betul Pak. Jadi kan kadang-kala itu kalau istilahnya orang Makassar itu kadang cepat marah gitu ya. Jadi memang seperti katakan oleh Pak Tamrin harus cerdas emosional begitu ya. Jadi kalau akalnya udah sehat, terus emosionalnya masih sering harus marah-marah, berimbang. Betul. Jadi harus berimbang begitu. Jadi kalau berimbang, masalah itu akan kurang Pak. Jadi mestinya begitu. Iya, mestinya begitu seharusnya. Oke Pak. Tapi kalau kita kembali menekankan Pak tema kita hari ini, tantangan advokat di masa depan Pak. Kalau sudut pandang Pak Tamrin sendiri melihat tantangan apa saja sih yang akan muncul? Betul. Ke depan ini tantangan buat profesi advokat itu sungguh luar biasa beratnya. Ya, kenapa saya bisa katakan demikian? Awal-awalnya semangat dari tokoh-tokoh senior kami itu dulu itu kan ingin mendirikan satu wadah profesi, satu wadah profesi yang betul-betul menjalankan cara perekrutan yang benar, pendidikan yang qualified, kemudian pengawasan terhadap advokat, kemudian penindakan terhadap advokat yang melanggar kode etik. Ya, itu semangatnya, sehingga 8 organisasi profesi ini pada waktu itu sepakat mendirikan Peradi. Mendirikan Peradi. Nah, dalam perjalanannya kita advokat itu tambah lagi bersemangat karena lahirlah Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003. Nah, berjalan waktu, ya masih kurang 2003 sampai 2015. 2015 itu ketika itu terjadi perpecahan organisasi advokat yang didirikan oleh 8 organisasi ini. Terjadi perpecahan, kemudian oleh Mahkamah Agung disikapi dengan mengeluarkan surat Ketua Mahkamah Agung yang ditujukan kepada ketua-ketua pengadilan tinggi seluruh Indonesia. Ya. Surat itu isinya bahwa salah satu alasan Ketua Mahkamah Agung bersurat itu, salah satu alasannya karena Peradi ini sudah tidak utuh. Peradi sudah pecah. Nah, isi surat itu sebenarnya menyangkut tentang penyumpahan. Nah, pada waktu sebelum keluar surat Ketua Mahkamah Agung ini, Ketua Mahkamah Agung sebelumnya pernah membuat surat bahwa yang bisa disumpah itu hanyalah advokat dari Peradi, organisasi Peradi. Namun karena ada perpecahan, akhirnya surat yang sebelumnya dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung itu dianulir. Dikeluarkanlah surat 73 tentang penyumpahan, bahwa karena sudah pecah, kemudian
Karena banyaknya organisasi advokat di luar Peradi yang bermohon untuk penyumpahan, akhirnya Mahkamah Agung mengatakan bahwa Mahkamah Agung memperbolehkan organisasi apa saja, organisasi advokat ya, boleh mengusulkan penyumpahan dan boleh beracara. Nah, akhirnya yang terjadi seperti sekarang ini, organisasi advokat itu menjamur seperti jamur di musim hujan, begitu banyak. Jadi begitu banyak ya Pak. Itu problem. Kenapa saya bisa katakan problem? Karena untuk mengontrol ya, mengawasi organisasi advokat itu yang begitu banyak, itu tidak mudah. Betul. Contoh kalau ada advokat yang melanggar. Kalau ada advokat yang melanggar karena banyaknya organisasi, dia diproses kode etik di satu organisasi. Taruhlah dia advokat Peradi misalnya. Melanggar kode etik, diproses, nanti dia pindah. Dia bisa pindah, jadi susah mengontrolnya. Betul. Kemudian soal pendidikan untuk melahirkan advokat ya. Itu juga ini jadi problem. Pertanyaannya, apakah kalau terlalu banyak organisasi yang mengadakan pendidikan advokat, kualitasnya bagaimana? Ya. Memang kita ini bebas ya, negara demokrasi bebas. Cuma kan bebas itu perlu keteraturan. Betul. Kalau bebas sebebas-bebasnya bisa ada gesekan, bisa ada konflik ya, bahkan bisa anarki. Itu yang kita khawatirkan. Yang ujung-ujungnya, yang imbasnya ini yang masyarakat pencari keadilan, kasihan yang nanti akan kebingungan juga. Ya, bagaimana kalau misalnya kualitas advokatnya di bawah, ya, kemudian integritas moralnya, kejujurannya yang dirugikan kan para pencari keadilan. Akhirnya itu yang dirugikan. Iya. Seperti itu. Jadi maksudnya yang menjadi tantangan ini sendiri bagaimana sikap atau sifat dari advokat yang ada ini yang sudah semakin menjamur yang seperti dikatakan oleh Pak Thamrin, itu menjadi suatu problem juga bagi masyarakat begitu ya. Karena mereka kan juga bingung nantinya mau kemana gitu ya. Untuk mencari keadilan ini mesti kemana nih. Tapi kalau Pak Thamrin sendiri melihat hal ini, melihat adanya problem ini, langkah solutifnya seperti apa? Kalau kami sih ya tidak pernah ada kata pesimis. Selalu optimis. Menjalankan profesi ini ya, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pekerjaan ini adalah juga pekerjaan ibadah. Ya, kita juga bekerja ini juga adalah ibadah. Artinya dengan kita selalu mengingat bahwa ada Allah yang selalu melihat kita, insya Allah, walaupun banyak organisasi advokat itu kita gunakan ya, bahwa ada Allah yang selalu lihat kita, kita bekerja dengan baik. Iya, seperti itu. Jadi kan ini memang tadi masalah, kalau permasalahan atau tantangan ini dari mungkin beberapa advokat yang nantinya dipertanyakan begitu ya Pak, masalah integritasnya, masalah kejujurannya seperti itu. Tapi Pak, apakah ada ditemui, kalau Pak Thamrin sendiri, apakah menemukan permasalahan dengan klien mungkin? Pada umumnya kan kalau antara penegak hukum atau misalnya pengacara begitu ya, maksudnya pengacara dengan pengacara yang satu, mungkin pada saat pembelaan terdakwa atau yang dituntut begitu, kan pasti sudah sering terjadi begitu. Tapi kalau untuk internal sendiri, pengacara dengan klien, apakah pernah terjadi Pak? Kita sih tidak menutup kemungkinan ya, itu ada terjadi. Ada terjadi. Artinya ada klien yang tidak puas terhadap pengacara yang menjalankan urusannya, ya. Tapi itu semua terpulang kepada advokatnya, pengacaranya. Ya, kalau dia punya skill yang bagus, yang selalu dia asah, kemudian punya integritas, ya, jujur yang saya tadi sudah sampaikan, insya Allah itu bisa meminimalisir komplain dari klien itu.
bisa jalan pencari berbarengan keadilan gitu ya, ya, Pak, antara seperti klien itu. dengan Iya, pengacaranya iya, gitu. benar, benar. Jadi bisa meminimalisir adanya gesekan atau juga perselisihan. Benar, Pak? benar. Nanti kalau kita jalankan kuasa ya, kalau advokat itu kan kalau ada pencari keadilan yang ingin masalahnya diurus, gitu ya? itu kan dia memberikan surat kuasa. Nah, itulah. Kalau dia memberikan surat kuasa selaku advokat yang baik, tentu dia harus betul-betul meneliti apa bukti-bukti dari pencari keadilan ini, tidak asal-asalan. Iya. Ya, karena kalau asal-asalan juga bisa merusak nama baiknya si advokat ini. Betul. Iya, iya seperti itu. Tapi Pak, kalau khusus untuk Ikadin mungkin sendiri ya Pak, bagaimana misalnya kan tadi ada statement mungkin yang kabarnya Bapak Tamrin sendiri katakan ingin membantu begitu masyarakat yang kurang mampu dalam hal mencari kebenaran begitu ya. Tapi untuk menghubungi mungkin kalau misalnya mereka butuh dan mau dibantu oleh Ikadin sendiri, itu seperti apa prosesnya Pak? Biasanya itu kalau organisasi seperti organisasi advokat ini ada bidang bantuan hukum dan pro bono. Oke. Jadi yang sudah sudah dilakukan oleh organisasi Peradi ya, kan Ikadin itu pendiri Peradi. Iya. Itu yang sudah jalan adalah membuka posko bantuan hukum dan penyuluhan hukum seperti itu. Oke. Iya. Jadi nanti di Ikadin ini juga insya Allah akan ada begitunya. Iya. Karena di Ikadin itu ada bidang pro bono, bidang bantuan hukum dan pro bono. Artinya cuma-cuma ya, bantuan hukum cuma-cuma seperti itu. Jadi maksudnya Pak, dengan adanya bidang pro bono itu, apakah mereka yang mencari, maksudnya ada mungkin kesulitan dari warga-warga atau warga bisa menghubungi? Bisa mengakses. Kalau di Peradi itu kan ada PBH, Pusat Bantuan Hukum, ada Pusat Bantuan Hukum. Di Ikadin juga akan ada seperti itu. Akan ada seperti itu. Berarti saat ini belum ada? Sudah ada. Sudah ada. Iya. Nanti akan diintensifkan. Dan pastinya karena Tribuners juga kan menunggu, masyarakat Pak, ya? pencari keadilan banyak ini. Iya betul Pak. Jadi pastinya Tribuners juga pada menunggu nih Pak, kapan akan mungkin dideklarasikan secara terang-terangan, kapan sudah bisa dihubungi begitu kan, komunikasi dengan. Kan kami itu ada program nanti mau buat web supaya masyarakat pencari keadilan bisa akses ke sana. Nah, berarti ada inovasi yang mau dilahirkan ya. Oke. Pak, terkait program tadi disebutkan oleh Pak Tamrin sendiri. Jadi pastinya dengan adanya kepengurusan baru ini, ada beberapa program Pak yang akan dilakukan Pak. Hingga di tahun 2027 mungkin sudah ada bayangan seperti apa Pak? Sudah banyak sih, saya sudah tuangkan dalam visi misi saya. Boleh Pak disampaikan sedikit Pak visi misinya, atau mungkin kelupaan. Jadi pada intinya mungkin adalah bagaimana membantu, tetap membantu masyarakat. Iya, kan konsennya organisasi advokat itu ya, bagaimana membela pencari keadilan. Itu konsennya sebenarnya. Oke Pak, tapi Pak kalau misalnya ada pertanyaan nih dari Tribuners, bagaimana sih pandangan advokat, jadi mungkin bisa diwakili oleh Pak Tamrin dalam hal restoratif justice? Oh, selama ini sudah berjalan. Cuman tidak semua yang bisa ditempuh dengan cara restoratif justice. Ya, kalau perkara-perkara pembunuhan itu tetap proses persidangan. Nggak bisa ya Pak? Iya. Ada beberapa sudah jalan. Iya. Yang betul-betul memang bisa didamaikan antara kedua belah pihak. Dan itu sah-sah saja Pak ya? Boleh. Jika kedua belah pihak ini mau menerima begitu ya? Iya. Kan prinsipnya itu supaya hukum itu kan memberikan kepastian dan kemanfaatan. Iya toh? Kalau perkara yang bisa di restorasi justice terus tidak tetap dilanjutkan kan justru banyak menyusahkan mungkin ya. Itu anunya. Iya, seperti itu. Oke. Jadi memang
sudah berjalan. Sudah bisa mungkin sudah ada beberapa kasus yang terselesaikan dengan adanya restoratif justice ini. Iya, itu sebenarnya langkah penegakan hukum yang luar biasa juga itu. Iya, suatu terobosan. Iya, terobosan. Karena perkara juga kalau menumpuk semua ke pengadilan, terlalu gimana ya? Terlalu banyak beban juga. Ya, seperti itu. Kan yang bisa diselesaikan secara cepat ya diselesaikanlah. Ya, yang penting tidak merugikan ya. Tidak merugikan. Oke Pak, mungkin sebelum kita ke closing statement Pak. Pak. Jadi terima kasih atas jawabannya tadi, penyampaiannya bagaimana seorang advokat itu harus berintegrasi, integritasnya ada, jujur, selalu mengasah kemampuannya. Betul, mengasah kemampuan itu paling penting Pak ya. Betul. Jadi bisa punya karena wawasan karena ilmu pengetahuan itu kan terus berubah. Nah, kita juga itu tidak boleh anti perubahan. Betul. Karena kalau nggak boleh juga anti kritik ya Pak. Ya, benar. Siap selalu dikritik. Asal kritiknya yang konstruktif. Betul. Jangan destruktif yang merusak. Betul. Mesti yang membangun begitu ya Pak. Yang membangun. Iya. Pak, target ke depannya Pak, mungkin Pak Thamrin selaku ketua di periode ini. Ingin seperti apa IKADIN ini, atau juga kepada masyarakat maunya target atau harapannya seperti apa Pak? Silakan. Tidak muluk-muluk sih. Kita inginkan supaya organisasi ini bisa berkontribusi untuk masyarakat utamanya dan anggota-anggota rekan-rekan advokat yang ada di IKADIN. Nah, untuk advokat di IKADIN itu dia bisa selalu mengasah skillnya, kemudian selalu dia ikut dalam diskusi-diskusi. Kemudian memberikan sumbangan pemikiran untuk pemerintah, bagaimana peraturan-peraturan itu mesti dibuat dengan dewan ya. Nah, kemudian bagaimana memastikan bahwa penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya, seperti Jadi itu. Itulah ya Pak targetnya ke depannya, bagaimana harapannya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana juga untuk masyarakat luas, untuk masyarakat luas. Oke Pak, sebagai closing statement Pak, mungkin ada penyampaian yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait mungkin bagaimana IKADIN akan membantu, bagaimana memastikan masyarakat untuk IKADIN ini pasti akan membantu Pak. Silakan. Terima kasih kepada masyarakat warga Kota Makassar janganlah pesimis, tetap optimis dalam menghadapi hari-hari kita. Kita tidak pernah tahu bahwa masalah itu akan datang kepada kita. Kita harus tetap percaya bahwa masih banyak orang-orang yang bisa membantu para pencari keadilan dengan memberikan jasa hukum dengan baik, seperti itu. Jangan pernah pesimis. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Thamrin. Jadi memang jangan pernah berkecil hati. Benar. Jangan pesimis. Kalau misalnya butuh bantuan itu pasti ada saja yang ingin membantu ya Pak. Banyak. Tidak menutup kemungkinan entah dari IKADIN atau Peradi dan organisasi lainnya. Benar. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Pak Thamrin sehat dan sukses selalu. Amin. Sama-sama. Saja sampaikan terima kasih kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini menyaksikan program kita, yaitu Ngobrol Virtual. Jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jeretno mewakili narasumber kita dan tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Dadah.